Oke, bro, dan ini dia. Kali ini kita akan memodifikasi sebuah WiFi repeater ya. Jadi sebelumnya ada request dari teman-teman yang sudah lama banget dan katanya Bang bisa dibikin jadi portable dan sekarang kita coba buat dan itu ada lubang. Itu lubang nah itu bekas gue pasang antena ya. Untuk pemasangan antenanya cek di deskripsi video. Itu di bagian bawah ada lubang untuk nanti konektor micro USB-nya ya. Nah, di bawah cek saja untuk pemasangan antenanya deskripsi video ya. Oke. So selanjutnya kita yang pertama persiapan bahannya dulu. Nah ini bahannya kita perlu konektor micro USB ya. Ini dia ada micro USB bekas ini dari modul powerbank dan aku potong ya, aku jadiin dua, jadi gue ambil bagian konektor micro USB nya ya bro. Konektor micro USB nya. Oke, sekarang kita bongkar dulu si WiFi repeaternya ya. Oke, yuk kita lanjut bongkar dulu aja. Yo. Nah ini dia bro, si WiFi repeaternya sudah kita bongkar dan itu bagian ada satu bagian tuh. Nah itu bagian pin power supply-nya ya bro. Jadi dari supply ini kan ada adaptornya ya, ada adaptor for supply itu dia. Itu ada kayak jarum-jarum masuk ke soket, itu soketnya nempel di PCB bro. Biasanya beda repeater, beda connect, beda sambungan ke dari power supply-nya ya, dari power supply ke PCB ya, biasanya beda repeater, beda sambungan. Soalnya ada repeater kayak gini punya teman-teman yang dikirimin, yang di DM-in lewat FB pakai soket gitu ya untuk supply-nya. Oke, yang pertama kita cek dulu sumber tegangannya bro ya. Jadi ini WiFi repeater tuh disuplai berapa volt gitu ya dari power supply-nya. Sekarang kita cek juga bagian kutub negatif positifnya. Itu dia pakai ampermeter analog dari DCV, selektornya di DCV 10 volt ya. Sekarang kita cek sumber tegangannya bro. Kita lihat. Biasanya sih supply 5 volt ya, kita cek dulu aja. Kita lihat di jarumnya itu probe bagian kiri, bagian ya, kiri positif, probe merah positif, probe hitam negatif, dan itu ngangkat tuh di jarumnya di skala 5 volt ya, berarti ini supply-nya 5 volt. Kita balik, nah kalau kebalik kayak gini berarti ini salah bro. Berarti bagian positif tuh yang bagian kiri tuh, yang bagian atas. Kita coba lagi yang kayak awal. Nah itu dia bro. Bagian merah positif dan yang sebelah sini negatif. Nah bro, berarti ini supply-nya 3 volt dan itu sumber power supply-nya 5 volt bro ya. Power supply-nya ini berarti si repeater ini disuplai 5 volt dan kita kasih tanda dulu. Berarti yang pin yang paling ujung tuh tadi positif ya, karena probe merah berarti positif, jarumnya sesuai jalur ya. Dan yang ini negatif ya bro. Pengecekannya kayak tadi bro. Kalau bingung silahkan diulangi lagi aja. Dan ini supply-nya 5 volt ya bro. Tadi kita ukur supply-nya 5 volt. Berarti ya kita pakai power bank itu sepertinya bisa ya, karena supply-nya 5 volt seperti power bank itu dia. Sudah dikasih tanda negatif positif, jadi nanti kita tinggal sambung-sambung aja. Oke, kita bereskan dulu. Yang kedua kita siapkan, ini dia kita samakan. Nah nanti kita sambung kabelnya ke si PCB itu ya, dari sini. Nah sekarang yang di pin konektornya kita cari sumber tegangan negatif positifnya bro ya, paling kanan atau paling kiri gitu ya. Ini kan micro USB ya, ada 4 pin ya, biasanya yang karena yang paling kanan paling kiri itu sumber tegangan, dan yang tengah tuh yang 2 pin tengah itu untuk data. Jadi kita ambil yang paling kanan dan paling kirinya. Nah sekarang kita cari letak positif sama negatifnya yang sebelah mana aja ya. Oke, kita ukur lagi pakai ampermeter multitester. Ini dia. Sekarang di probe merah di bagian kanan, probe merah ya positif, berarti probe merah tuh positif di bagian kanan, yang hitam di bagian kiri. Ya kita coba ukur menggunakan multitester, jarumnya mengarah ke bawah. Nah kalau mengarah ke bawah berarti itu salah bro, itu kebalik. Berarti sebaliknya bro, yang positif tuh yang sebelah kiri dan yang negatif sebelah kanan. Sekarang kita coba balik. Kita coba balikan lagi. Oke, bentar tunggu bro. Kita harus benar-benar detail, soalnya ini kalau salah pasang bisa bahaya bro. Bisa mengakibatkan si repeaternya bisa rusak ya. Jadi jaga-jaga itu aja. Itu dia bro, sudah kelihatan di bagian kiri probe hitam negatif, probe bagian kiri probe merah ya positif, berarti itu dia bagian paling kiri itu ya, bagian paling kiri probe merah positif, bagian paling kanan probe hitam negatif, dan jarumnya mengarah ke atas ya, berarti ke tengah-tengah, berarti 5 volt ya. Berarti ini sudah benar bro, berarti tinggal kita kasih tanda. Kita kasih tanda dulu positif, itu dia bagian paling kiri ya tadi berarti. Nah itu positif, bagian yang positif. Lalu kita satu lagi kasih tanda yang negatif. Nah jika udah dikasih tanda kayak gini, tinggal kita kasih kabel ya, kita tinggal kasih kabel lalu kita sambung-sambung, udah beres bro ya.
Kita cek sekali lagi supaya memastikan jangan sampai salah ya. Kita ulangi supaya klik aja gitu bro ya, supaya oh benar nih, udah benar, berarti tinggal sambung-sambung aja gitu ya. Sekali lagi kita cek lagi, silahkan tonton aja secara bertahap ya, gak usah disekap-sekip ya biar jelas. Mudah-mudahan ini videonya bisa dipahami dan bisa dicoba sama teman-teman di rumah ya. Kita coba sekali lagi dan oke, itu dia. Angkat ya, naik ke 5 volt ya, di probe di selektornya 5 volt. Lebih enak sih pakai apometer digital, langsung kelihatan voltasenya, cuman ini aku pakai analog aja supaya lebih enak aja, lebih santai ya. Oke, itu dia, udah dikasih tanda, udah dikasih ini, itu berarti udah beres bro ya. Di repeaternya udah dikasih tanda, di sekarang yang ini juga udah dikasih tanda positif negatif. Tinggal kita sambung kabel bro. Ini untuk kabelnya aku ada merah merah lagi, ada putih sama biru. Untuk putih ke positif, untuk yang biru ke negatif. Oke, kita sambung dulu. Nah bro, ini dia pengkabelannya sudah kita sambung, yang biru negatif, yang putih positif ya, sudah dikasih tanda ya. Berarti selanjutnya tinggal kita sambung ke repeaternya. Oke bro, bentar sebelum kita sambung kita ukur dulu posisi panjang kabelnya ya. Kita gak usah panjang-panjang, yang penting pas aja ya, yang penting pas. Soalnya kita nanti kan si konektor ini tuh ditempelin di casing ya. Nah jadi kita lem supaya ada space aja gitu buat ngelepasin casing ya. Oke, segini cukup dan kita kupas dulu si kabelnya, lalu kita kasih tinolan dulu ya. Oke, ini dia bro. Sudah kita kupas dan kita kasih tinolan, kasih timahan ya. Selanjutnya tinggal kita sambung-sambung ya. Berarti yang positifnya tuh yang putih dan yang biru negatif ya. Berarti yang di repeaternya pun sama bro, yang positifnya putih dan yang hitam negatif ya. Seperti biasa disambung seperti itu ya. Jangan sampai kebalik, soalnya kalau kebalik beresiko repeater rusak ya. Oke, kita sambung dulu aja bro. Ini dia bro ya teman-teman, udah kita pasang si kabelnya, yang biru negatif, yang putih positif ya. Itu dia sudah jelas ya. Kita samakan lagi sama yang di konektor, itu juga sama, positifnya putih, negatifnya biru ya. Benar itu ya, udah benar. So sekarang kita tinggal testing dulu ya bro. Oke, yang pertama kita testing dulu, kita kita sambung ke power supply. Apakah menyala? Oh menyala bro, itu dia, repeaternya menyala, berarti ini sudah hidup aja ya, sudah berhasil. Oke, selanjutnya kita pasang dulu power bank. Oke, kita instalasikan dulu bro. Nah ini dia bro, kita instalasikan si pengkabelannya ya. Oke, dan bentar bro, ini kagak hidup, kagak menyala. Biasanya ini kalau gak nyala kayak gini, bagian di power banknya tuh harus dipencet ya, tombol di power banknya dipencet dulu baru dia nyala bro. Itu dia sudah menyala. Ini supply pakai power bank, masuk ke repeater dan menyala bro. Berarti ini sudah berhasil. Sekarang kita coba cek dulu di wifi di HP-nya, apakah ada sinyal wifi. Itu dia ada Android XT itu ya, Android apa? Android, berarti itu nama itu repeaternya bro tuh. Kita refresh. Kita refresh dulu. Nah tuh ya kelihatan Android APXT, kita cabut ya. Nah jadi ntar malah disangka settingan lagi, itu bohong tuh, itu wifi yang lain juga katanya. Enggak bro, ini asli bro, ini bukan settingan ya, karena settingan itu terlalu bohong ya. Oke bentar, kita refresh lagi. Nah itu dia bro ya, kita refresh. Gak ada jaringan wifi yang terdeteksi ya, cuman satu doang tadi. Sekarang repeaternya kita sambung lagi untuk memastikan bahwa si repeater ini berfungsi. Jadi harus divalidasi dulu, harus disimulasi supaya terlihat jelas, terlihat nyata, terlihat asli ya. Itu dia repeaternya sudah nyala, kita refresh lagi. Bentar, oh scanning otomatis bro. Ada lagi bro tuh Android APXT. Berarti ini repeaternya berfungsi bro. Sudah langsung connect, langsung terdeteksi dan itu dia ada. Berarti ini sudah berfungsi dengan baik ya. Oke. Selanjutnya bentar bro, kita kemana dulu? Kita masuk ke Lola router dulu. Jangan-jangan nanti gak bisa login lagi. Oh ternyata bisa bro, aman tuh. Ini sudah masuk tampilan loginnya, berarti ini repeaternya sudah berfungsi dengan baik ya. Soalnya tuh tinggal login. Untuk loginnya admin ya, username sama passwordnya admin, huruf kecil semua. Oke, kita cabut lagi dan selanjutnya berarti kita tinggal bereskan instalasikan pengkabelannya ya. Nah ini si konektornya kita pasang di penutup. Nah ini penutup casingnya, di casing repeaternya.
Jadi kita posisikan seperti ini mungkin ya, nanti kita lem. Ini untuk lemnya aku pakai lem bakar, lem lilin ya. Jadi yang dibakar meleleh gitu ya, jadi lem lilin ya gue sebutnya. Gak tahu sih di tempat teman-teman namanya apa. Dan ya oke, sekarang kita pasang dulu aja si konektornya dan kita lihat hasilnya seperti apa ya. Oke, kita skip dulu. Yuk. Nah ini dia bro, sudah kita pasang ya, sudah kita lem dan hasilnya seperti ini. Itu dia. Sudah kita lem menggunakan lem bakar ya, lem lilin ya. Tempat gue biasanya menyebutnya lem lilin, dan itu di bagian repeaternya pun aku kasih lem juga supaya si kabelnya bisa aman ya, gak putus ya saat tergoncang-goncang. Oke, kita coba lagi pakai power supply ya, pakai power supply apakah menyala, dan menyala juga. Dan jika sudah menyala berarti tinggal kita rapikan ya, berarti ini sudah berhasil, repeaternya sudah hidup. Kita rapikan dulu pengkabelannya, kita pasangkan si penutup casingnya, dan ini dia bro, hasilnya seperti ini dan rapi banget anjay. So berarti next selanjutnya tinggal kita pasang antena ya. Seperti biasa bro, untuk pemasangan antena di WiFi repeater ini cek saja di deskripsi video di bawah, dan untuk video lebih lengkapnya masuk ke channel playlist WiFi repeater ya. Seputar WiFi repeater ini gue bongkar total ya, gue bikin tutorial seputar WiFi repeater ini di playlist WiFi repeater ya anjay, cek saja di channel. Oke, kita coba dulu kita pakai ini bisa hidup. Setelah kita instalasikan, kita coba lihat. Bentar bro, ini kagak nyala. Apakah karena casingnya berwarna hitam jadi siletnya tidak kelihatan? Jadi kita coba cabut, pasang lagi. Kita lihat. Bentar bro, ini kagak menyala. Bentar bro, kita lihat lagi. Oh ada nyala bro. Mungkin gak kelihatan dikarenakan cahaya di luar jadi silau, jadi tidak kelihatan, dan karena casingnya pun warna hitam ya, jadi kurang kelihatan. Oke, kita masuk lagi ke WiFi, kita cek lagi apakah ada sinyal repeaternya berfungsi atau tidak. Bentar bro, data WiFi di HP-nya dimatiin, kita hidupin lagi, kita scan lagi apakah aktif, dan itu dia bro, ada Android AP. Dan oke, berarti ini sudah berhasil si WiFi repeaternya kita rakit ya, jadi bisa teman-teman tiru di rumah. Misalkan teman-teman punya WiFi kayak gini dan ingin dibuat portable, bisa dibawa kemana aja dengan supply pakai power bank, bisa bro ya. Yang penting si WiFi repeaternya 5 volt ya konsumsi dayanya. Oke, udah berhasil bro, itu gak kelihatan si lampu indikatornya dikarenakan tuh casingnya hitam ya bro, jadi kurang kelihatan jelas. Dan oke, gak apa-apa lah, yang penting ini berfungsi dengan baik dan udah deh bro ya. Yap, jadi itu aja dulu. Untuk lebih lengkapnya masuk ke channel playlist WiFi repeater, dan thanks for watching, dan pokoknya just subscribe aja bro.